Kita ikuti saja proses hukum untuk kemudian nanti kita kawal bersama-sama. Saya rasa kita menghormati proses hukum itu, dan dari segi tuntutan, umat Islam memiliki tuntutan yang wajar disampaikan dalam aksi 4.11 maupun 2.12. Semuanya hal yang proporsional untuk dilakukan. Itu merupakan pesan ya kepada pemerintah, kepada negara, kepada aparat hukum, para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara baik. Sudah disampaikan dalam 4.11 maupun 2.12 tentang hal itu, dan itu semata-mata merujuk pada hal-hal yang dulu saja kan. Dulu kepada Pak Permati, Pak Arswendo, dan lain-lainnya dilakukan apa? Buka sajalah sejarah itu, bukalah lembaran-lembaran itu semua ada jurisprudensinya, ada presidennya. Jadi sebetulnya tidak perlu ditanyakan tuntutan umat Islam. Yang dituntut oleh umat Islam hanyalah sebuah pembuktian bahwa Indonesia menganut asas equality before the law, persamaan di depan hukum. Nah, dulu dalam kasus penistaan itu gimana cara pemerintah, cara hukum menanganinya? Ya sekarang tanganinya secara seperti ya kita tidak usah berandai-andai aja lah, kita lihat aja bersama-sama kan. Tidak usah berandai-andai, kita negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tetapi juga hukum itu juga bukan hanya berdimensi legal formalistik, hukum itu juga berdimensi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali terjadi vonis-vonis pengadilan yang tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Apa yang terjadi? Kita semua bisa melihat kalau ada sebuah keputusan pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, itu seperti apa yang terjadi. Saya rasa dalam semua proses hukum itu selalu saja ada faktor rasa keadilan dalam masyarakat. Tidak semata-mata hukum itu dipandang secara legal formalistik saja. Kan sering terjadi orang sangat kecewa lalu melancarkan protes karena karena sebuah tindak pidana korupsi sampai ratusan miliar, lalu kemudian dihukum 1,5 tahun. Tapi ada yang mencuri kakao dihukum 3,5 bulan atau setengah tahun. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Itu kan apa yang disebut dengan rasa keadilan masyarakat berbicara juga kan. Meskipun secara legal formalistik keputusan itu selalu ada pembuktian, alat bukti dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya rakyat itu akan menilai keputusan tersebut disesuaikan dengan rasa keadilan yang di tengah masyarakat. Ya tentu sebagai negara hukum harus dibuktikan tuduhan atau sangkaan sebagai makar itu. Tidak bisa itu tidak diproses dalam pengadilan, dalam artian bahwa benar atau tidaknya tuduhan atau sangkaan makar itu ya diproses pengadilan. Di pengadilan itulah rakyat akan melihat, rakyat akan menyaksikan, dan juga akan mengawal apakah terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka makar itu. Kalau nanti sampai di pengadilan ternyata tidak bisa dibuktikan bahwa mereka itu sudah melakukan gerakan makar, tentu akan malu sendiri.